Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bantu kami ya Bapa, supaya kami dapat meninggalkan cara pikir, cara pandang diri kami sendiri dan menyesuaikan diri dengan cara pandang Allah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, hari ini Yesus meminta kita untuk mengikuti Dia, meninggalkan segala sesuatu, dan menyangkal diri kita masing-masing. Dan tentu saja kata-kata ini cukup keras, ya. Tapi Yesus mau menunjukkan kepada kita apa tujuan hidup kita mengikuti Yesus. Tujuan hidup kita mengikuti Yesus sepikir, seperasaan, sehati, sejiwa dengan pribadi Yesus. Bagaimana kita bisa sepikir, seperasaan, sejiwa dengan pribadi Yesus? Itulah yang mungkin harus kita perjuangkan. Karena itu kita bergaul dengan Yesus. Karena itu kita bersemuka dengan Yesus. Karena itu kita berdoa. Karena itu kita mendengarkan. Karena itu kita mengikuti Ekaristi. Karena itu kita menjalankan semua baca kitab suci. Supaya dengan pikiran kita, kita tahu, kita mengerti. Self-knowledge kita. Tetapi tidak hanya self-knowledge tahu, tapi self-awareness. Sadar bahwa Yesus hadir. Sadar bahwa Yesus menyelamatkan aku. Sadar bahwa Yesus membebaskan aku dari segala kelemahan-kelemahan keterbatasanku. Sadar bahwa Yesus menyempurnakan hidupku menjadi lebih baik. Sadar, jadi dari pengetahuan itu muncul kesadaran yang dalam tentang karya penyelamatan Yesus di dunia dan juga dalam diriku. Ketika self-knowledge, ketika self-awareness, lalu saya self-acceptance, belajar menerima diriku sendiri, belajar mendengarkan diriku sendiri, belajar tahu bahwa aku nothing, aku berdosa, aku lemah. Belajar untuk menerima bahwa Allah adalah segala-galanya, bahwa Allah mengontrol hidupku. Acceptance. Setelah acceptance, kita belajar mengagumi, appreciating, self-appreciating. Mengagumi, ya. Menerima apa yang baik dari Tuhan, bahwa saya juga nothing. Karena itu bersyukur, ya, kepada Tuhan, ya, self appreciating, menghargai hidupku karunia Tuhan. Setelah saya menghargai, menerima, mengagumi Tuhan, maka saya menjadi self change. Saya berjuang supaya mengatasi kelemahan-kelemahanku, keterbatasanku, self change. Ya. Dari waktu ke waktu bergulat, berjuang, ya, mati raga, berkorban, self change. Ya. Mengubah cara pikir, cara pandang. Winning is mindset. Jadi winning, kita kalau menang, kita mengubah cara pikir, cara pandang kita. Ya, bukan hanya mengubah perilaku, tapi mengubah cara pandang. Ya. Cara pandang yang bukan hanya dari diri saya, tapi melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif. Ya, lalu yang terakhir adalah self transformation, pertobatan. Kalau self change saya berjuang dengan kuasa, dengan kekuatanku, tetapi dengan self transformation, Tuhan yang mengubah aku. Bukan aku ya Tuhan, tapi Engkau ya Tuhan yang mengubah diriku. Jadi proses pertobatan itu proses yang mencakup beberapa aspek penting dalam diri kita. Self-knowledge, saya tahu, self-awareness, saya sadar, self-acceptance, menerima diri sendiri, dan self-appreciating, menghargai, self-change, tapi juga self-transformation. Pertobatan, self-transformation, pertobatan, bukan lagi aku, tapi Engkau Tuhan. Dia harus bertambah besar, aku harus bertambah kecil. Dan itulah yang menjadi semangat dari khotbah di bukit Yesus. Ya. Sekali lagi Yesus ingin kita menjadi manusia baru dengan Dia sendiri mengubah hidup kita. Itulah yang kita maksudkan sepikir, seperasaan, sekehendak. Kacamata kita adalah kacamata Tuhan, bukan lagi kacamata diriku sendiri. Semoga Yesus yang menuntut kita, ya, menuntut kita, meminta kita, sebetulnya bukan menuntut tapi meminta kita untuk menjadi serupa, sepikir, seperasaan, sekehendak dengan Yesus. Semoga Anda dan saya
maju terus berjuang untuk mencapai self transformation, pertobatan ya, dalam diri kita. Semoga lingkaran lingkaran atau roda yang berputar itu, setelah mendapat self transformation, kita lagi pengetahuan lagi, kesadaran lagi, awareness lagi, acceptance lagi, appreciating lagi, change lagi, kemudian transformation lagi. Jadi semacam berlingkar, berputar-putar, semakin lama semakin mendalam, semakin merasuk sehingga kita menjadi serupa dengan Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua menghadapi kehidupan ini dengan berjuang untuk mengatasi berbagai macam tes dalam hidup kita. Test of faith, ya, kita ditantang untuk mengatasi iman kita semakin mendalam. Test of forgiving, ya, tes untuk mengampuni orang lain, tes untuk hard work, untuk bekerja keras, ya, dan berbagai macam tes lain, ya, tes endurance, ya, tes endurance daya tahan kita. Nah, dari berbagai macam tes inilah yang membuat kita menjadi serupa, sepikir, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Anda dan saya dipanggil untuk berjuang, tapi juga memohon rahmat bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Kristus, tanpa Roh Kudus. Semoga Roh Kudus menguatkan, mendorong kita untuk sampai kepada kebersatuan dengan Tuhan itu. Semoga Bunda Maria mempelai Roh Kudus menguatkan kita semua. Tuhan memberkati Anda dan saya dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, Bapa, Putra dan Kudus, Bapa, Putra dan Kudus. Amin.